Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat saudara, kita pada hari ini akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan membahas Mazmur 89. Kalau saudara rajin mengikuti hari demi hari, saya yakin saudara sudah menemukan benang merah dari kitab Mazmur ini, dari pasal pertama sampai pasal 89. Oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk memberikan kuasa Roh Kudus dalam hati kita mengerti tentang firman ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak dapat sedikit pun dikalahkan oleh apapun juga. Sehingga kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, yang bekerja melampaui dari apa yang kami pikirkan. Berbicaralah lewat firman-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, jemaat Tuhan, engkau yang berada dimanapun. Mungkin engkau masih ada dalam kendaraan, engkau ada di rumahmu, atau dimanapun engkau berada. Saya akan bacakan Mazmur 89 tentang kesetiaan Tuhan kepada Daud dari ayat 2, 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ayat 5. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tatamu turun-temurun. Saudara, kesetiaan Tuhan itu final bagi kita semua. Sehingga kesetiaan Tuhan itu tidak perlu diragukan. Saya sudah ulang-ulang kali sampaikan bahwa Tuhan itu setia tidak dapat dipengaruhi kalau engkau tidak setia. Engkau tidak setia pun dia tetap setia kok. Engkau tambah setia pun dia juga tidak ditambah. Tidak bertambah juga kesetiaan dia. Karena kesetiaan dia sudah sangat sempurna. Jadi kesetiaan dia kepada Daud itu menjadi satu dasar kita mengerti tentang Tuhan itu yang setia. Begini saudara. Daud pernah salah, dia datang diingatkan oleh Nathan, akhirnya dia bertobat, dia berubah saudara. Ketika dia berubah, kerajaannya dia dipelihara oleh Tuhan. Sehingga Daud memberikan sebuah komitmen tinggi pada Tuhan, untuk supaya dia tetap hidup dalam jalurnya Tuhan. Maka Mazmur 26 yang pernah kita bicarakan di masa lalu, itu jelas bahwa Daud katakan, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah batinku. Jadi itu ada ungkapan keterbukaan Daud untuk siap dikoreksi. Nah, kesetiaan Tuhan itu kepada Daud yang mengubah hati Daud, yang mengubah cara hidup Daud, sehingga Daud itu pun juga menjadi orang yang setia. Jadi kita itu setia sebenarnya karena memang Tuhan itu setia kepada kita, sehingga kita malu kalau kita nggak setia sama dia. Begitulah saudara. Maka tadi janjinya bagi kita, kalau kita itu bagi kita, Tuhan itu janji bagi kita, maka ketika kita setia kepada dia, tadi janjinya di ayat yang ke-5. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tatamu turun-temurun. Janji untuk Daud, anak cucumu dan kerajaanmu turun-menurun. Jadi ini adalah membangun tatamu turun-temurun sampai Salomo dan segala macam. Nah, ini yang membuat kita kuat hari ini. Bahwa ketika kita sebagai kepala keluarga, sebagai anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, maka kita bukan hanya sampai kita menerima kesetiaan Tuhan, tapi anak cucu kita pun juga menerima kesetiaan daripada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa anak-anakmu akan dijaga Tuhan, seluruh keluargamu akan dijaga oleh Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan yang menghasilkan kesetiaan kita pada Dia tidak stop sampai di situ, tapi anak cucu kita tetap Tuhan setia. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, peneguhan, dan janji Tuhan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih firman-Mu membukakan pikiran kami. Engkau tetap setia sampai kapanpun bagi kami. Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap semangat. Jaga kesehatanmu. Ingat selalu positive thinking. God bless you.